Nah, sama dengan kata-kata seperti ini. Yang pertama, misalnya ketika si Fikri ini sedang berdiri di samping kursi, lalu kemudian datanglah si Hanif. Nah, ketika si Hanif ini menghampiri si Fikri, maka secara tidak langsung si Hanif ini hampir mendekati si Fikri. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar yang namanya limited edition, quota limit, terus ATM limit. Sebenarnya ada hubungannya nggak sih limit tersebut sama limit dalam matematika? Secara harfiah, limit itu segala sesuatu yang mendekati nol atau terbatas. Dalam matematika, limit merupakan nilai hampiran suatu variabel pada suatu bilangan real. Jadi, limit dapat dinotasikan sebagai berikut. Artinya, nilai X mendekati A dan A tidak sama dengan X, maka nilai fx mendekati nilai L. Bingung? Kita langsung aja ke contoh. Cara bacanya, berapakah limit 2x min 6 jika x mendekati 6? Penyelesaian. Kita tulis terlebih dahulu. Soalnya, lalu kemudian kita substitusikan nilai x sama dengan 6 dengan cara 2 dikali 6, bahwa 6 adalah nilai x min 6, maka sama dengan 12 min 6, hasilnya 6. Dalam kehidupan, itu banyak yang tidak mengetahui tentang fungsi limit dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, sekarang bakal dijelasin sama rekan-rekan saya tentang fungsi atau penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari. Bidang kedokteran, misalnya untuk menghitung kerusakan dari jantung yang hasilnya ditampilkan oleh USG, ritme detak jantung pada kasus cardiac arrest. Cari aja di Google artinya. Lihat dalam bidang teknik informatika, itu untuk membuat kecerdasan buatan. Contohnya kakakku suka bikin hasilnya dari perhitungan limit. Kronologisnya begini. Misalnya, Yahoo, jika kita menjawab, kita langsung dapat 2 poin. Terus jika kita tidak dapat the best awards, otomatis dapat 10 poin. Terus ada penghitungan sampai yang jawabannya 7 bulan yang lalu, 2 menit yang lalu, nggak memungkinkan. Manusia yang menghitungnya di dalam scorecard dan database, lalu website terdapat salah satunya yang bermain limit. Itulah penerapan. Ketiga yaitu bidang fisika. Konsep limit digunakan dalam berbagai macam bidang dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, produksi maksimum dari mesin suatu pabrik dapat dikatakan merupakan limit untuk mencapai hasil. Dalam bidang ini, limit fungsi berguna untuk menghitung kekuatan besi yang bergesekan dengan air asin. Baik, tadi sudah dipaparkan sama rekan-rekan saya terkait fungsi atau penerapan limit dalam kehidupan nyata, baik dalam bidang kedokteran, bidang teknik informatika, bidang kimia. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi limit dalam bidang penerapan limit dalam bidang ekonomi. Itu ada 3, ada fungsi permintaan, ada fungsi penawaran, ada keseimbangan pasar. Nah, dalam fungsi permintaan, kalau dalam fungsi permintaan itu menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan variabel harga serta variabel lain yang mempengaruhi pada suatu periode tertentu. Nah, kalau variabel tersebut antara lain itu harga produk itu sendiri. Sama fungsi penawaran. Kalau fungsi penawaran itu menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan variabel harga dan variabel lain yang mempengaruhinya pada satu periode tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap semangat dan dalam keadaan sehat. Nah, kita bahas kali ini di pertemuan hari ini, kita akan bahas limit seperti yang sudah kalian simak tadi. Sangat bermanfaat kan limit itu ya. Selanjutnya Bapak langsung bahas saja. Nah, limit itu kalau kalian baca di sini, misalnya kecepatan sebuah kendaraan mencapai 100 km per jam atau 200 km per jam, misalnya berat badan seseorang misalnya 50 kg, atau orang disuruh mengukur benda misalnya panjang meja misalnya
3 meter misalnya, itu semuanya hanya mendekati saja hampiran. Karena setiap orang pada saat mengukur itu ketelitiannya beda-beda. Jadi yang namanya mengukur, misalnya mengukur panjang, mengukur volume, mengukur berat, mengukur suhu, itu semuanya tidak ada yang pas. Jadi hanya sifatnya mendekati saja. Jadi kata-kata mendekati di sini, mendekati, terus hampir atau hampiran, itu dalam bahasa matematika adalah limit. Nah, jadi kalau kalian punya teman perempuan atau punya teman laki-laki, sudah lama hanya pendekatan terus, nah jadian kagak, berarti itu namanya limit terus, limited edition, dekat terus nggak jadi-jadi gitu kan. Itu hanya bercanda. Nah, kita lanjutkan. Definisi limit ini ditulis dengan limit fungsi X untuk X mendekati A atau X menuju A itu sama dengan L. Selanjutnya untuk penulisan limit ini hanya ditulis dengan lim saja. Nah, lim, ditulisnya lim, dibacanya limit. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pemahaman limit fungsi ini, saya sudah sediakan contoh soal ya. Nih, contoh yang pertama. Tentukan nilai dari limit untuk X menuju 1 dari X ditambah 4. Nah, pembahasannya di sini, saya sudah buatkan tabelnya tentunya nih. Untuk X ditambah 4 ini. Nah, kalau X-nya mendekati 1 itu berapa hasilnya untuk X tambah 4? X mendekati 1 itu kan kalau kita gambarkan ada sebuah garis gitu kan. Garis bilangan misalnya ya. Garisnya biasanya di sini ada minus 1 misalnya di sini ya. Minus 1 terus misalnya di sini 0 kan ya. Terus 1 terus 2 terus 3 kan gitu ya. Nah, kita akan membuat pendekatan mendekati 1 dari mana? Dari kiri dulu misalnya nih. Dari kiri menuju ke 1. Jadi jangan jauh-jauh dari 0 ke kiri, tapi yang udah deket aja ke 1 misalnya 0,5, 0,6, 0,7. Nah, saya ambil dari 0,8. Kalau 0,8 X-nya kita substitusi ke X sama dengan X tambah 4, maka ini artinya 0,8 ditambah 4. Maka jawabannya adalah 4,8. Kalau 0,9 ya jawabannya 4,9 kan kalau dimasukkan. Kalau 0,99 jawabannya 4,99. Kalau 0,9999999 terus ya terus jawabannya 4,9999. Nyampe enggak ke 5? Tidak, hanya mendekati saja. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau dari sebelah kanan gimana? Dari sebelah kanan sama aja. Yang mendekati ke 1 itu berapa sih yang mendekati ke 1 dari kanan? Ini kan ada 1,5 terus ke kiri berarti mendekati 1, 1,4, 1,3, 1,2. Nah, kalau 1,2 berapa masukkan ke sini? 1,2 tambah 4, jawabannya 5,2. Kalau 1,1, jawabannya 5,1. Kalau jawabannya 1,01, ditambahkan ke sini masukkan 5,01 tambah 4, jawabannya 5,01. Kalau 5,00001 ya jawabannya salah ya. Kalau 1,00001 masukkan ke sini gimana jawabannya? Ya, jawabannya 5,00001 gitu kan. Terus semakin ke kiri mendekati ke 1. Nah, itulah yang disebut dengan limit. Sama hanya tadi dengan kalau kalian di bengkel motor misalnya mengukur kecepatan motor, ada RPM, ada misalnya hal-hal lain ya di situ. Itu sifatnya hanya mendekati saja, tidak mungkin pas. Misalnya kecepatan sepeda motor lari dengan kecepatan 60 km per jam. Enggak mesti 60 tetap pas. Itu semuanya hanya perkiraan, mungkin lebih atau mungkin kurang, tidak mungkin pas. Contoh kecil deh, misalnya kalau kita mengukur berat
beras misalnya. Berat beras satu baskom misalnya beratnya 2 kilogram. Itu kan 2 kilogram itu bisa pas gitu, tidak mungkin pas. Beras itu kalau diambil satu tetap aja 2 kilo kan, diambil 2 biji meskipun berkurang tapi pengukurannya tetap gitu kan ya. Jadi itu semuanya hanya istilahnya hampiran atau limit mendekati saja gitu. Ya, itu pemahaman dari limit. Nah, selanjutnya meskipun di sini ada contoh kedua, nanti kalian silahkan pelajari saja karena filenya ini untuk file materinya akan Bapak bagikan. Kalian tinggal pindahkan ke buku catatan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke limit fungsi aljabar. Nah, sebelum ke perhitungan limit, ada dulu beberapa teorema yang akan memudahkan nanti kita dalam mengerjakan soal-soal limit. Nah, misalkan N adalah bilangan bulat positif, dan C adalah konstanta, F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di A. Bingung kan kalimatnya? Ya sudahlah, kita langsung aja ke teorema yang pertama untuk limit X menuju A dari sebuah konstanta. Ini jawabannya langsung konstantanya sendiri gitu ya. Jadi kalau begini misalnya nih, kalau misalnya kita punya limit X mendekati berapa aja deh bebas, misalnya X mendekati 2 dari 9, maka ini jawabannya adalah apa nih? C ini apa C? 9 ini adalah C-nya. Ya, 9 ini adalah C-nya, maka jawabannya adalah langsung aja jawabannya 9 gitu. Gak usah dihitung lagi. Maka kalau ada limit X mendekati 2 dari 9 ini jawabannya ya udah 9 gitu. Ya. Kita lanjut ke yang kedua. Limit X menuju A dari X pangkat N. Contohnya misalnya kita punya limit X mendekati misalnya berapa? Mendekati bebas deh, misalnya mendekati 3. Mendekati 3 dari X pangkat 2. Maka kita tinggal kalian lihat X, N, A ini kan berarti tinggal ganti X-nya dengan A. Jadi kita tinggal tulis 3 pangkat 2. Ya kan? Si N-nya itu kan 2 kan ya. A-nya itu 3. Ini langsung 3 pangkat 2. Maka jawabannya adalah 9 lagi. Ya kan ya? Nah, selanjutnya Pak geser dulu. Geser dulu. Iya. Nah, yang ketiga, limit. Nah, kalau konstantanya di dalam gitu ya. Maka kalau misalnya Bapak punya limit X mendekati 1 dari misalnya 2 5X ditambah 2, maka apa coba? 5X ini adalah fx kan ya? Nah, 5X adalah fx dan 2-nya adalah C. Ya, jadi kita tinggal masukkan aja. Tinggal keluarkan aja 2-nya, berarti kan jadi 2-nya ke depan, 2, terus limit X mendekati 1 dari apa? Dari 5X ditambah 2. Udah, cuma gitu aja. 2 ininya pindah ke depan ke sini nih. Gitu. Nah, sekarang yang keempat ya. Misalnya gini. Ini operasi penjumlahan atau pengurangan. Misalnya kalau saya punya limit X menuju ke 7 misalnya. Dari 5X pangkat 2
misalnya ditambah akar dari 3x tambah 1 misalnya nih. Ini kan apa nih? Fx-nya mana? Ini fx nih. 5x kuadrat ini adalah fx-nya. Nah, ini akar 3x tambah 1 ini adalah gx-nya. Ini adalah gx-nya. Jadi, kita tinggal gimana nih? Kita tinggal masing-masing limitnya. Jadi ini limit x menuju ke 7 dari apa? Dari 5x kuadrat, kan? Ditambah, nah limitnya simpan di sini. Limit lagi x mendekati berapa tadi nih? Mendekati 7 ya. X mendekati ke 7 dari akar 3x ditambah 1. Misalnya limit x mendekati 7 dari sama ya angkanya 5x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Kurangi ini ya. Kurangi. Salah ini ya, kurangi. Dikurangi. Nah, kurangi. Nah, maka ini hasilnya sama aja dengan yang atas. Kalau yang atas semua contohnya ditambah, yang ini dikurang. Jadi, limit x mendekati 7 dari apa? Dari 5x kuadrat dikurangi. Gitu kan? Limit x mendekati 7 dari 3x ditambah 1. Ini akarnya ya. Kita hapus. Nah, akar 3x ditambah 1. Udah, masih gitu aja kan? Gampang ya. Nah, bagaimana kalau perkalian? Geser dulu ke atas. Ya. Nah, kalau perkalian gimana nih? Limit x menuju A dari fx dikali gx. Nah, sama kayak penjumlahan tadi. Kalau misalnya Bapak punya yang mana nih warnanya? Merah lagi deh. Misalnya limit x mendekati berapa nih? Min 5 aja misalnya nih. Ya. Dari misalnya 2x pangkat 3 dikali misalnya x tambah 5 kurung lagi. Nah, ini jadi gimana? Jadi limit x mendekati min 5 ya dari 2x pangkat 3 dikali limit x mendekati min 5 dari apa? Dari x ditambah 5. Sama aja kayak tadi gitu. Begitupun juga pembagian. Ya. Misalnya nih untuk pembagian. Yalah, contohnya misalnya limit x mendekati 0 misalnya. X mendekati 0 dari 5x ditambah 7 misalnya per x kuadrat dikurangi 4. Gimana nih? Jawabannya sama aja, tinggal limitnya aja pindahkan ke sini. Jadi ini kita tulis dulu pernya. Jadi limit x mendekati 0 dari 5x ditambah 7 per limit x mendekati 0 dari x kuadrat dikurangi 4. Nah, itu aja udah. Nah, selanjutnya yang ketujuh. Nah, limit kayak pusing ini ya, padahal enggak. Nah, misalnya ini limit x mendekati berapa, misalnya mendekati 3 deh. Misalnya di sini fx-nya itu x kuadrat ditambah 2x pangkat 7 misalnya deh. Maka ini tinggal si pangkat 7 itu jadi pindah keluar gitu ya. Si limit x pangkat ininya pindah ke dalam. Jadi kita buka kurung kurawanya sini. Kurung kurawa jadi limit x mendekati 3 dari
X kuadrat ditambah 2X kurung-kurung lagi. Nah, 7-nya ini pindah keluar sini. Nah, gitu. Nah, bagaimana kalau yang ini yang ada akarnya? Gampang ya. Yang ada akarnya juga ini gampang. Tinggal kita ikuti aja nih teoremanya. Misalnya limit X mendekati 9 misalnya. Akar pangkat 3 dari 2X ditambah 1, maka ini hasilnya jadi akar pangkat 3 dari limit X mendekati 9 dari 2X ditambah 1. Tinggal pindah aja limitnya ke dalam akarnya gitu. Nah, selesai ya untuk teorema. Untuk teorema limit. Nah, nanti materi selanjutnya kita ke contoh-contoh soal perhitungan limit. Itu saja pertemuan hari ini. Sehat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.